Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai dua sifat ya yang bertentangan maknanya di dalam Al-Qur'an, tetapi meskipun maknanya itu jauh bagaikan timur dan barat, dua kosakata ini hanya dibedakan dengan satu titik saja. Artinya ketika Al-Qur'an berada di masa kodifikasi awal ya, di zaman para sahabat ya, di zaman para tabi'in, di mana waktu itu belum ada titik dan syakal, maka dua sifat ini dituliskan dengan huruf yang sama, dengan apa maksudnya tulisan yang sama ya, yaitu huruf ha, nun dan fa. Nah, ketika menulis Al-Hanaf ya, ketika menulis Al-Janaf itu kan hanya dibedakan huruf H dengan jim. Dan itu dibedakan hanya dengan titik saja. Ya. Artinya ketika tulisan Al-Qur'an itu pada masa awal ya, kodifikasi pertama di zaman para sahabat ya, juga bahkan sudah ditulis di zaman Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada beda penulisan Al-Hanaf dengan Al-Janaf. Jadi meskipun hanya berbeda satu titik ya, dan titik itu hadir sekian lama setelah masa kodifikasi awal sampai di zaman kita sekarang ini, kita bisa membedakan Al-Hanaf dengan Al-Janaf ya. Ternyata bedanya hanya dengan satu titik saja ya, satu nuqtoh, satu titik saja. Nah, meskipun berbeda hanya satu titik saja, tetapi perbedaan maknanya begitu jauh ya. Nah, nanti kita lihat Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana sebetulnya makna dari sifat Al-Hanaf dan Al-Janaf ini. Nah, kenapa materi ini menjadi penting? Karena ini yang pertama ya, materi ini akan mampu membuat kita merenungkan bahwasanya dari zaman dahulu, zaman Nabi Adam alaihissalam, sampai di zaman sekarang kita ini, peradaban manusia itu ya bermacam-macam ragam teknologi yang digunakan ya, tetapi belum ada peradaban yang memakai teknologi seperti yang kita alami sekarang. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad ya, teknologi manusia itu tidak ada yang disebarkan ke seluruh dunia. Ada teknologi maju seperti di Babylon, tetapi di belahan dunia lain tidak punya teknologi itu ya. Jadi yang disebut dengan teknologi masif ya, dengan super canggih sampai manusia itu bisa melakukan transportasi di udara, itu hanya ada bisa kita lihat di peradaban dunia sekarang. Jadi ini adalah peradaban manusia yang paling aneh ya. Peradaban manusia yang paling asing, yang paling mengherankan, yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Kita hidup di zaman di mana peradaban manusia menjadi sangat aneh dan tidak ada manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang pernah melihat peradaban seperti sekarang ini. Tidak ada yang pernah melihat. Kalau Bapak dan Ibu mengumpulkan semua kisah 25 nabi di dalam Quran, setiap nabi memiliki masalah masing-masing. Di zaman sekarang kita ini, semua masalah para nabi itu hadir bersamaan. Bisa dibayangkan itu. 25 nabi, 25 masalah. Ya. Imam Ibnu Katsir kan sampai mencantumkan nabi tambahan yang tidak disebutkan namanya di dalam Quran. Ada ya, sebetulnya sekitar 30-an ya, 30-an nabi itu. Kan Nabi Khidir tidak masuk 25 ya. Nabi Ezra atau Nabi Uzair juga tidak, Nabi Yusha bin Nun yang ada di surah Al-Kahfi itu, dan Nabi Samuel yang ada di surah Al-Baqarah ya. Itu kan
juga nabi yang ada di dalam Quran, tetapi tidak masuk 25 nabi yang wajib diketahui. Nah, kalau misalkan kita bulatkan 30 saja ya. 30 nabi, 30 masalah yang dihadapi ya. Dan itu setiap satu masalah hadir di satu zaman dan satu kisah nabi tersebut. Sekarang di zaman kita, semua masalah yang pernah dihadapi oleh para nabi itu hadir bersamaan. Bisa dibayangkan ya. Fir'aun zaman sekarang ada. Kaum Sadum ya, penyuka sesama jenis juga ada. Seperti kaum Nabi Lut ya. Raja kejam seperti Namrud juga ada ya. Kemudian orang-orang yang curang dalam berekonomi seperti kaum Nabi Syuaib juga ada. Orang-orang yang sombong dengan kekuatannya meninggikan bangunan seperti kaum Nabi Hud juga ada. Ya, orang-orang yang penasaran dengan rekayasa genetika dan gatal ingin mengotak-atik alam ini seenaknya seperti kaum Nabi Solih yang tidak bisa sabar melihat unta ajaib yang terus mengeluarkan susu, ya juga ada, ya. Kemudian apalagi, ya pokoknya penindasan kepada para ulama tokoh agama juga ada, ya. Jadi semuanya ada di sini, ya di zaman kita ini. Nah maka saya ingin menarik kembali pemahaman kita, ya supaya kita tidak tertipu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ya ayat 64 ya, bahwa dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Dan pasti ada dalangnya, ada sutradaranya. Dan ternyata sutradara yang memprakarsai peradaban seperti ini dari dulu makhluknya sama. Ya, dari dulu dia yang pernah menipu bapak dan ibu kita. Dia yang terus-menerus menipu orang tua kita dari generasi ke generasi sampai ke zaman kita sekarang. Dan ternyata fitnahnya, tipu muslihatnya selalu sama. Ya, selalu sama. Hanya nanti berbeda kemasan. Maka orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki iman, dia akan terjerumus kepada tipu muslihat itu. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Sama. Jurusnya itu juga. Saya nanti jelaskan apa jurus. Ya. Nah, maka nanti ada orang yang Allah berikan kemampuan, ya, kemudahan untuk menjauhi tipu muslihat itu. Dan dia condong pada kebaikan. Tetapi ada juga orang yang ketika diberikan tipu muslihat oleh si pelaku ini, ya, si sutradara ini, maka dia langsung terjerumus, langsung tertarik, dan tidak bisa lepas dari tipu muslihat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah gambaran umum terkait wacana tema Al-Hanaf dan Al-Janaf. Jadi kenapa materi ini penting? Yang pertama tadi adalah supaya kita mampu membaca ya aktor yang sedang memprakarsai satu tipu muslihat supaya kita terjerumus kepada sifat al-janaf. Ya. Padahal kita dilahirkan sebagai al-hanaf. Orangnya disebut Hanif begitu. Nah, maka kita harus bisa membaca, oh ini tipu muslihatnya. Itu kepentingan materi ini yang pertama. Yang kedua, sekaligus materi ini juga menyambung pertemuan di hari Kamis pekan lalu ya. Di hari Kamis pekan lalu terkait dengan tema tuduhan al-abtar kepada Nabi dan Rasul, di mana kita menjelaskan tentang satu tokoh ya, tokoh manusia yang buruk di zaman Rasulullah yang masuk pada golongan al-mustahziun, tukang mengolok-olok Nabi, dan dia sendiri yang mengolok-olok bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang terputus sanad keturunannya, orang yang terputus generasi penerusnya ya. Pak, maka orang yang menuduh Nabi ini dia punya anak laki-laki. 2 ya, kemarin kita sudah jelaskan Amr dan Hisham dan menjadi sahabat Nabi. Padahal bapaknya ya Al-As bin Wa'il itu seorang yang janaf, condong pada keburukan. Ternyata Al-Qur'an memiliki konsep mandul tersendiri. Ketika Al-As bin Wa'il yang punya 2 anak bahkan jadi sahabat Nabi,
ya. Dia menuduh Muhammad sebagai al-abtar, orang yang terputus nasabnya karena tidak punya anak laki-laki yang hidup, ya, yang berusia panjang. Kan 3 putra Nabi wafat, ya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Maka dia mengolok-olok Nabi Muhammad sebagai orang yang mandul. Tapi ternyata di mata Allah, dialah orang yang mandul. Nah, karena itu sifat al-janaf, condong pada keburukan, seperti Al-As bin Wa'il, ya, ayah dari 2 sahabat mulia, Amr bin As dan Hisham bin As, ya. Ternyata oleh Allah disebut inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolok-olokmu inilah dialah yang abtar, yang mandul. Nah, jadi jika kita nanti melihat bahwa Al-Hanaf itu bisa melahirkan keberkahan seperti yang dilekatkan pada pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keberkahan, kemudian keturunan yang banyak, ilmu yang luas, ya, dengan sifat Al-Hanaf itu. Sedangkan Al-Janaf adalah pangkal kemandulan, ya, pangkal kesengsaraan, pangkal kemelaratan. Nah, jadi dua apa namanya hal ini mungkin menjadi tujuan utama, ya, kenapa saya memilih tema Al-Hanaf dan Al-Janaf pada siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat, ya, dari kosakata dulu, ya. Mari kita lihat apa bedanya pengertian Al-Hanaf dan Al-Janaf. Nanti kita berangkat dari definisi yang ternyata bukan berangkat dari perbedaan, ya, tetapi justru berangkat dari persamaan, ya. Karena Al-Hanaf dan Al-Janaf, ya, itu sama-sama memiliki makna yang sama di dalam kamus secara bahasa, ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa dua kosakata ini, ya, hanya dibedakan dengan titik saja ini. Satu al-hanafu, 2 al-janafu, ya. Bedanya hanya titik. Makanya tadi saya katakan bisa dibayangkan ketika Al-Qur'an belum pakai titik dulu di zaman kodifikasi awal, ya. Di zaman pembukuan awal, di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Nah, ini ditulis dengan gaya penulisan yang sama, yaitu huruf H, kemudian ada perahu satu, dan fa yang juga tanpa titik semua. Badai dibaca hanaf, badai janaf, menulisnya sama, ya. Kenapa? Karena al-hanafu dan al-janafu ternyata maknanya sama, yaitu condong. Maknanya condong, ya, berat sabelah gitu kalau orang Sunda bilang. Condong, ya, dan cenderung terhadap sesuatu. Jadi kalau secara fisik dia miring, condong, ya. Secara makna dia ada kecenderungan, ya, kecenderungan terhadap sesuatu. Dia suka, dia berat, ya, berat kadinya gitu lah. Al-Hanaf dan Al-Janaf itu. Nah, ini ada animasinya segala. Ada animasian. Nah, ini ketika dilihat dari kamus bahasa Indonesia saja dulu, ya. Arti kata condong atau cenderung, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, condong itu, ya, diartikannya miring, ya. Miring kemudian bergeser, ya, seperti apa namanya? Tanah misalkan, ya, longsor, ya, dia condong kemudian bergeser. Miring seperti pohon yang condong ke satu arah, ya. Atau juga kalau dalam makna perasaan hati, cenderung, ya, itu artinya memihak, ya, atau tertarik, garis miring suka gitu. Ini arti secara bahasa al-hanaf dan al-janaf sama-sama berarti condong, ya. Condong. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitab Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Disebutkan bahwa falhanafu dan al-hanaf itu al-mailu. Al-mailu itu condong, ya. Berpaling, ya. Berpaling, menghadap begitu. Makanya harta itu disebut al-malu.
Iya-nya jadi alif. Al-malu itu disebut, diartikan dalam bahasa Arab sebagai harta, karena memang harta itu bisa membuat manusia berpaling, ya. Nah, berpaling menghadap kepadanya. Al-malu itu ya, harta benda. Nah, secara bahasa al-mailu ya, itu adalah berpaling. Ani syai'i, dari sesuatu ya, bi kembali ala akhori. Jadi berpaling dari sesuatu bil iqbal ya, dengan menghadap alal akhor, kepada yang lain. Jadi yang satu ya itu dipalingkan ya, ya dia berpaling dari sesuatu itu, otomatis dia menjadi menghadap kepada sesuatu yang lain. Nah, maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Fadinul Hanif, maka agama yang Hanif, nah ini sifatnya Hanif ya, dari Al-Hanafu itu. Agama yang Hanif itu apa? Wa al-iqbalu 'ala Allah, agama yang menghadap kepada Allah. Wahdahu ya, semata-mata ya, hanya kepada Allah. Wahdahu, mengesakannya. Ini tauhid ya, bukan monoteis. Monoteis itu beda dengan tauhid nanti. Monoteis itu hanya beranggapan bahwa Tuhan itu satu. Belum tentu Allah, siapa saja boleh. Selain Allah juga boleh, ya itu monoteis begitu. Jadi tidak setiap monoteis itu tauhid ya. Kalau tauhid sudah pasti monoteis. Nah, tetapi kalau tauhid itu harus Allah, tidak bisa yang lain. Tuhan yang satu itu, ya. Tuhan yang satu itu harus Allah. Kalau monoteisme bisa, yang penting satu saja, siapa saja boleh. Jadi agama yang Hanif adalah agama yang menghadap kepada Allah satu-satunya, wal i'radu ya, dan berpaling ya. Amma siwahu, daripada selainnya. Kalau ada selain daripada agama Allah, kalau ada selain daripada yang dipertuhankan selain Allah, dia berpaling darinya, tidak mau. Ya. Nah, wahwa al-ikhlas, yaitu adalah sikap atau sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Dari kata kholaso, artinya murni, bersih. Nah, kalau ditanyakan kepada penjual makanan, misalkan penjual minuman ya, penjual susu misalkan, yang disebut dengan susu murni itu susu yang bagaimana? Ya, ini untuk mencari makna ikhlas itu. Yang disebut dengan susu murni itu susu yang tidak dicampur, begitu. Ya. Jadi bukan hanya bersih ya dari hal-hal yang kotor, tetapi juga tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak boleh ada. Misalkan dicampur air, susu bersih, air pun bersih. Tapi kalau dicampur, itu sudah tidak ikhlas. Karena al-kholas itu adalah kemurnian, murni. Artinya beragama dengan ikhlas adalah agama yang murni, sesuai dengan apa yang Allah minta, sesuai dengan apa yang dipesan, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada tambahan, tidak ada apalagi pengurangan ya. Tidak ada tambahan, tidak ada percampuran ya. Sesuatu yang tidak boleh ada di dalam agama. Itu tambahan dari tangan manusia. Itulah agama yang ikhlas, itulah ibadah yang ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu adalah cocok dengan aturan. Ya, ikhlas itu cocok dengan aturan, cocok dengan kesepakatan, itu ikhlas. Nah, di kita sering diartikan ikhlas itu kesannya jadi tidak boleh dibayar, begitu. Bukan begitu ya. Ikhlas itu bukan tidak dibayar. Kalau aturannya Allah menghalalkan bayaran, seperti Bapak dan Ibu yang bekerja di satu perusahaan, maka Bapak dan Ibu menerima upah, menerima gaji, menerima bayaran, ya, dan itu halal hukumnya, maka menerima bayaran di sana itu ikhlas. Bekerja dengan ikhlas. Kita sudah tahu apa pekerjaan kita, dan atasan kita rela ya membayar kita dengan nominal yang sudah disepakati, dengan jasa yang kita berikan juga sudah disepakati. Maka ikhlas itu adalah cocok dengan perjanjian. Ayo, Bapak kerja di perusahaan saya. Ini pekerjaannya, saya gaji sekian. Mau tidak? Kalau mau, ikhlas sudah.
Makanya ada surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas? Aturan main dalam beribadah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kenapa Allah esa? Jawabannya di ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Karena Allah itu tidak berputra, tidak punya orang tua, ya, tidak berputra dan tidak diputrakan. Allahu somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Kenapa? Allah menjadi zat yang menjadi tempat bergantung semua makhluk. Menjadi zat yang semua makhluk tidak bisa tanpa zatnya. Ya. Kenapa? Allahu somad. Karena jawabannya di ayat keempat. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai, yang menandingi dengan kekuasaan Allah. Ya. Jadi Allah yang disembah, kita yang menyembah. Mau terima tidak? Itu aturannya. Kalau mau terima, ikhlas. Makanya disebut surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi jangan salah paham ya. Ikhlasnya itu dibayar. Kalau di ranah-ranah yang Allah menghalalkan bayaran, maka ikhlasnya itu menerima bayaran. Tetapi kalau di ranah-ranah yang Allah tidak membolehkan kita mengambil upah, maka ikhlas itu tidak mengambil upah. Seperti misalkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu kan kita tidak boleh meminta bayaran. Ya. Atau mengambil keuntungan material. Ya. Birrul walidain itu memang ikhlasnya tidak menerima bayaran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Al-Hanaf dan Al-Janaf ya. Jadi Al-Hanafu, mohon maaf ini ya. Ini di Mufradat Al-Fazil Quran berarti Imam Ar-Raghib ya. Oh, ini ada tulisan. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan. Al-Hanafu kalau tadi Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, sekarang Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ahli bahasa di Mufradat fi Al-Fazil Quran. Al-Hanafu, Hanaf itu huwa mailun anid dolal, berpaling dari kesesatan ilal istiqomah kepada istiqomah. Istiqomah itu jalan yang lurus ya, kebenaran begitu. Wal janafu, ini dibahas janafnya langsung. Kalau tadi Imam Ibnu Taimiyah hanya membahas Al-Hanaf saja dan menjelaskan apa itu agama yang hanif, yaitu agama yang ikhlas. Dan ikhlas itu cocok dengan aturan. Sedangkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan juga Al-Janafu nih. Apa Al-Janafu? Kebalikan dari Al-Hanafu. Mailun anil istiqomati ila dolali. Dari berpaling dari istiqomah kepada kesesatan. Ya. Nah, wal hanif dan sifatnya itu disebut Al-Hanif, orang yang hanaf begitu. Wa al-ma'il adalah orang yang senantiasa berpaling ila dalik, ya, kepada hal itu. Dari kesesatan kepada kebenaran. Nah, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Al-Hanif ya, Hanifan Musliman, karena Ibrahim itu selalu berpaling dari kesesatan, selalu berpaling dari dosa kepada jalan Allah. Seperti pohon yang mau jatuh ke jurang ya. Nah, di bawah jurang itu adalah Allah ya, dan di atas jurang itu adalah kesesatan jalan setan. Pohon ini condong seperti mau jatuh ke jurang dan dia sulit ditarik ke atas. Ya, ini kalau dibiarkan saja pasti jatuh. Nah, itulah Hanif ya, orang yang Hanif. Nah, jadi kalau Al-Hanafu itu berpaling menuju kebenaran, kalau Al-Janafu itu berpaling menuju kesesatan. Ya, ini secara makna istilah dulu ya. Secara bahasa nih. Nah, maka sering diartikan oleh terjemahan bebas ya, bahwa Hanif itu orang yang berakidah lurus gitu ya. Ya, maksudnya kan tidak bengkok-bengkok, tidak belok-belok. Akidahnya lurus saja di jalan Allah begitu. Padahal secara harfiah Hanif itu artinya justru condong ya, bengkok kepada jalan Allah. Ya, menarik ya kalau memperhatikan terjemahan itu karena melibatkan idiom ya. Jadi bahasa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini dari bahasa Arab misalkan disebutkan condong, nanti maknanya jadi tidak pas. Nah, disebutkan saja lurus begitu ya. Jadi Hanif itu orang yang akidahnya lurus. Nah, itu dalam
makna bahasa Indonesia bisa dipahami, oh Ibrahim itu tidak pernah berbelok kemanapun, ya selalu dalam track akidah yang Islam yang lurus. Sedangkan dalam bahasa Arab justru lebih kena kalau disebutkan hanif, ya tidak disebut lurus begitu, tapi disebut hanif, condong kepada jalan Allah. Nah, jadi al-hanaf dan al-janaf itu adalah kebalikannya, ya. Aduh ya animasi ya. Ya ini, maaf ya. Nah, maka dengan semua keterangan di atas dapatlah kita ketahui bahwa al-hanaf itu adalah lawan kata dari al-janaf, ya. Sudah. Nah, mari kita lanjutkan. Maju deh, Pak. Awayahna ya animasi tonton lawannya. Nah, kata yang terbentuk dari ha, nun, dan fa ini, kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang menghitung jumlah ayat, ya di dalam kitab tafsir juga ada, ya para ulama menyebutkan setidaknya disebut 12 kali di dalam Al-Quran. Tentu saja kalau ingin menghitung sendiri silahkan, ya. Ada hanafa ini dalam segala bentuk derivasi katanya itu disebut 12 kali, ya. Nah, semuanya disebut dalam bentuk isim atau kata benda dan sifat, ya, kata sifat. Isim ini maksudnya dalam bahasa Arab, ya, kata benda, ya, bukan isim-isim yang lain. Nah, di antaranya misalkan surah An-Nahl ayat 120. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz hanif, ya, atau al-hanaf dikaitkan dengan pribadi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang, ya, imam, ya, karena ummatan qanitan, imam yang dijadikan teladan, ya, qanitan lillah, yang patuh kepada Allah, hanifan dan hanif. Nah, ini sulit diterjemah, ya, dan condong, begitu tidak enak, ya. Dan hanif maksudnya dan berakidah lurus, ya. Maksudnya selalu condong pada jalan kebaikan, selalu condong kepada Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan inilah kebalikan dari hanif, ya, yaitu musyrik. Nah, nanti al-janaf itu orang-orang yang syirik, ya. Nanti kita lihat. Nah, sebentar. Nah, lalu disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, ya. Ini ada bentuk jama', ya, dari al-hanaf, yaitu hunafa. Lihat. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, ingat, ya, ikhlas itu apa? Tadi ikhlas itu cocok dengan peraturan, begitu. Cocok dengan perjanjian, ya. Nah, perjanjian kita dengan Allah apa? Nah, itu disebutkan kan di dalam surah Al-A'raf bahwa kita sudah berjanji di alam ruh menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita pernah ditanya dulu, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan Bapak Ibu menjawab dulu, bala syahidna. Ya, tentu saja kami bersaksi. Engkau adalah Tuhan kami. Itu perjanjian kita. Artinya ketika Allah Tuhan, kita adalah hamba, maka menurut surah Al-Ikhlas tadi kan, ya, Allah satu-satunya yang disembah, kita yang menyembah, itu aturan mainnya, itu perjanjiannya, maka itulah ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Berarti kita beragama itu tidak boleh semau kita. Kita beragama itu harus sesuai dengan pesanan, sesuai dengan perintah yang Allah inginkan, yang Nabi contohkan, begitu, ya. Nah, mereka tidak diperintah kecuali hanya menyembah Allah secara ikhlas, maksudnya secara aturan, ya, cocok dengan aturan. Lahuddin, ya, mengikhlaskan agama Allah, beragama dengan aturan yang benar. Hunafa'a. Nah, hunafa'a, ya. Apa? Hunafa'a dengan lurus, maksudnya dengan condong pada kebaikan agama itu. Wa yuqimu sholata wa yutuz zakat, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, hunafa di sini diartikan mana? Ini menjauhi kesesatan, ya.
Ya, karena sulit ya. Hunafa itu condong pada jalan Allah, yang artinya dengan menjauhi kesesatan, dengan hanif, artinya dengan condong kepada Allah. Mailun ya, anidolal ilal istiqomah tadi. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus ya. Nah, Hanif ya, contoh Hanafa al-Hanaf dalam Al-Qur'an. Jadi ada Hanif tadi tentang Nabi Ibrahim dan juga dalam surah Al-Bayyinah tadi pakai jamak Hunafa ya. Sekarang kita lihat contoh Al-Janaf. Janaf ini hanya disebut 2 kali saja di dalam Al-Qur'an ya. Dalam bentuk kata benda dan kata sifat. Di antaranya surat Al-Baqarah 182. Ini tentang wasiat ya. Wasiat Nabi Yakub alaihissalam kalau tidak salah. Nanti kita ini sebelum wafat berwasiat kepada keturunan ya. Tetapi nanti ada orang tua yang khawatir bahwa turunannya ini tidak akan melaksanakan wasiatnya ya. Karena orang tua lebih tahu akhlak anak-anak. Nanti ada di antara anak-anaknya yang mungkin tidak sesoleh ya, tidak sesoleh orang tuanya, tidak sesoleh kakak-kakaknya ya atau adik-adiknya. Maka orang tua ini nanti memiliki kekhawatiran ya tentang akhlak si anak tersebut setelah dia wafat. Bagaimana kalau dia tidak melaksanakan wasiat itu, amanah itu. Allah berfirman, "Faman khofa mim musin janafan au ithman." Nah, akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, ya, janafan au ithman, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa. Nah, ini yang berbuat yang apa? Orang tua yang berwasiat juga nanti jangan pilih kasih ya. Nah, atau mewasiatkan selain daripada kemaslahatan ya. Nah, jangan mewasiatkan kejelekan. Fa aslaha bainahum, lalu ia mendamaikan di antara mereka, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini disebut lafaz janaf ya, yang mana diartikan berat sebelah ya kepada perbuatan dosa. Ya. Jadi konteksnya itu adalah sesuatu yang negatif, keburukan dalam kacamata agama ya. Berat sebelah kepada perbuatan dosa. Nah, ini contoh kalimat sajalah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam hadis ada keterangan dari Nabi ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda nih dari Iyad bin Himar ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda zata yamin pada satu hari fi khutbatihi, dalam khutbahnya, ala inna rabbi amaroni, ya, ketahuilah bahwasanya Tuhanku telah memerintahkanku ya, an uallimakum, supaya aku memberitahu kepada kalian, supaya aku mengajarkan kepada kalian, ma jahiltum, apa-apa yang kalian tidak ketahui, mimma alamani yaumi hada, dari setiap apa yang diberitakan kepadaku ya, diberitahukan kepadaku pada hari ini ya. Apa yang diberitakan kepada Nabi itu, yang mana Allah perintahkan juga untuk diinformasikan kepada kita ya, yaitu kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada hambaku, silahkan halal. Wa inni kholaqtu ibadiya hunafa. Nah, disebut nih. Dan aku, sesungguhnya aku, kata Allah, kholaqtu, aku menciptakan ibadi, hamba-hambaku, hunafa'a, dalam keadaan hanif, dalam keadaan condong pada kebaikan. Karena itu orang kafir pun hatinya condong pada kebaikan, ya. Semua orang ini tidak nyaman dengan kejahatan, tidak nyaman dengan kejelekan. Kita ini manusia, pernah saya jelaskan dalam episode diabolisme intelektual ya. Manusia disebut anas, insan, itu juga berarti anisun ya, ramah.
dalam pergaulan. Nah, condong pada kebaikan, ya. Tidak senang dengan sesuatu yang kasar, yang jahat, yang menyedihkan, tidak senang. Dan ini fitrah kita. Wa inni khalaqtu ibadiya hunafa kulluhum, ya. Dan aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Kulluhum, semuanya. Wa innahum, dan sesungguhnya atathumus syayatin, datanglah kepada mereka setan-setan. Lihat pakai bentuk jamak, syayatin, setan-setan dari kalangan jin maupun manusia ini, ya. Dan jumlahnya tidak terhitung, yang menggoda kita terus. Fajtalathum an dinihim, maka setan-setan itu memalingkan mereka dari agama. Nah, dengan hadis ini kita bisa tahu bahwa semua orang terlahir dengan sifat al-hanaf. Ya, semua orang terlahir dengan sifat condong pada kebaikan, tidak menyenangi keburukan, kejahatan, ya, sesuatu yang menyedihkan, menggenasan, tidak, ya. Maka tiba-tiba orang yang menjadi berpaling dari jalan yang hanaf, ya, yaitu orang yang janaf, itu dikarenakan adanya tipu muslihat dari setan. Nah, disebut nih dalam hadis tadi kata hunafa adalah bentuk jama dari kata hanifan. Sedangkan kata hanifan adalah bentuk sigoh mubalagoh, ya, makna superlatif kalau tidak salah, ya, yang berakar dari kata hanafun. Hadis ini menjelaskan bahwa seluruh manusia pada saat dilahirkan ada pada ajaran tauhid, ajaran Islam, atau dalam keadaan fitrah sebagai hamba Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan ya, yang lain disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini apa? Suci dari kesalahan, suci dari akidah-akidah yang kotor, suci dari sesuatu yang tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada dalam perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya, yang sudah berikrar di alam ruh, dan dia sudah berikrar ketauhidan, lalu dia lahir ke alam dunia, dan dia dalam keadaan fitrah. Lalu Nabi mengatakan fa'abawahu, maka orang tuanya ini, ya, abawahu, ya, ibu bapaknya, yuhawidanihi, yang meyahudikannya. Ini berarti agama Yahudi menurut Nabi sudah keluar dari fitrah. Au yunasironihi, atau menasranikannya. Ini juga berarti agama Nasrani sudah keluar dari fitrah manusia, ya. Au yumajisanihi, atau memajusikannya, penyembah api Zoroaster juga sudah keluar dari fitrah. Kama salil bahimati tuntajul bahimata, sebagaimana, ya, bahima itu binatang, ya, yang akan melahirkan binatang yang sama. Hal tarofiha jad'a, apakah kamu pernah melihat di binatang itu ada yang lahir berbeda, misalkan telinganya beda gitu, ya, dengan induknya? Tidak ada, ya. Nah, oh, ini ada terjemahnya, ya. Ya sudahlah. Jadi setiap yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah, ya, sudah berislam, sudah menerima Allah sebagai Tuhan di alam ruh, ya. Maka orang tuanya yang membuatnya berpaling dari ajaran fitrah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka di sini dilihat apa sebetulnya yang sudah menjadikan kita berjanji bersama manusia yang lain, ya, kepada Allah, sehingga kita dilahirkan itu membawa sifat al-hanaf, ya, membawa sifat kebaikan, membawa sifat condong pada kebaikan. Ini Allah memberikan informasi, ya. Jadi informasi ini hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman, karena informasi ini adalah berita yang tidak mungkin manusia di dunia itu bisa tahu. Disebutnya nabaun, ya. Nabaun itu apa? Nabaun itu informasi dari langit yang sebelumnya, sebelum informasi ini turun, manusia tidak ada yang tahu. Ya, disebut nabaun atau nubuatun. Ya. Nanti orang yang menerimanya disebut nabiyun, ya, nabiyun.
Nah, makanya ada surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Ayat pertamanya kan berbunyi amma yatasaalun. Apa yang mereka pertanyakan itu? Bukan artinya Allah tidak tahu. Anin naba'il adzim. Tentang berita yang besar. Ini naba'ul adzim, itu naba, itu an-naba. Ini nabaun. Ini wahyu, ya. Jadi Allah memberikan kita informasi. Ini nabaun yang harus kita imani. Bahwa Allah berfirman wa'idh. Ingat kalau dimulai dengan idh, ini artinya satu kejadian yang sudah lampau. Dan ingatlah, akhoda rabbuka min bani Adam. Tuhanmu mengambil, akhoda ya, dari Bani Adam. Diambil dari mana? Min zuhurihim, dari punggung. Ya. Zuhurihim, dari punggung. Di punggung ini ada apa? Ada tulang, ya. Tulang ekor, tulang punggung ini. Makanya anak laki-laki suka disebut dalam ilmu warisan itu disebut dalam ilmu faraid ya, waladus sulbi. Ya, waladus sulbi ini anak dari sulbi, dari tulang punggung, dari, karena kata dokter kan disinilah disimpan sel, ya, sel sperma yang nanti menjadi dzurriyyatahu, ya, yang menjadi keturunan ya, keturunan Adam. Nah, setelah keturunan Adam itu diambil, ya, dari sulbi-sulbi mereka, washhadahum ala anfusihim, ya, Allah mengambil kesaksian ala anfusihim, atas jiwa mereka. Anfus disebutnya, nafas ini jiwa, ya. Jiwa itu kita yang sebenarnya, bukan jasad. Jasad itu ini nuku ibu sok dibedakan, didangdanan, tak iya jasad banyak. Kalau ruh itu tenaga penggerak saja, ya, energi penggerak, dan Allah tidak memberitahu kita tentang ruh, karena kita tidak akan paham, ya, ruh ini kenapa kita bisa bergerak. Sedangkan nafas, anfus ini mana? Itulah diri kita yang sebenarnya, yang memiliki akal, yang memiliki hati, yang bisa berpikir. Itu anfus, itu nafas kita. Saya pernah menjelaskan kalau di dalam proyektor, jasad itu casing, ruh itu listriknya. Makanya kalau dicabut listrik mati, ya, dicabut ruh itu. Nafas ini beda lagi. Ini lensa begitu. Kalau di laptop mungkin ini hard disknya, ya, hardware-nya. Kalau di mobil ya mesinnya begitu. Bukan casing, bukan bahan bakar untuk bergerak, ya, tenaga listrik, ya. Tetapi nafas ini adalah ibu dan bapak yang sebenarnya. Nah, makanya diartikan jiwa. Jiwa ini, kita yang sebenarnya ini. Dia yang menentukan mau taat, mau maksiat, ya kumahasi iya tah. Ya. Dia yang beramal, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti di akhirat, dan dia yang merasakan nanti sakitnya kematian. Makanya dalam Quran disebutkan kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas ini, setiap anfus, setiap nafas, kullun nafsin, tidak kullu jasadin, tidak kullu ruhin, tapi kullun nafsin. Setiap jiwa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Ini kita yang sebenarnya, ya. Dan Allah sudah membuat persaksian, sudah membuat kesaksian kepada kita yang sebenarnya, bukan jasad ini, bukan. Kita yang sebenarnya ada di sini di dalam. Dan mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan mendengar, ya, semua digerakkan oleh Dia. Dan mata tidak hanya ada mata ini, ya, mata zahir, tapi juga ada mata hati, mata batin, ya. Dengan mata zahir ini kita tidak bisa melihat Allah. Dan itu pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, Robbi arini angzur ilaika. Ya Allah, perlihatkan zatmu kepadaku, aku ingin melihatmu. Qala, Allah menjawab, ya Musa lantaroni. Musa, kamu tidak mungkin bisa melihatku. Karena Nabi Musa penasaran, Allah hanya menurunkan tajalli, semacam apa ya, tajalli itu, ya, sinar. Tapi jangan diartikan sinar seperti lampu. Sinar Allah turun lalu menimpa sebuah gunung yang besar, dan gunung itu hancur. Nabi Musa pingsan, kan begitu. Tidak bisa melihat Allah dengan mata ini. Tetapi dengan mata yang ada di dalam nafas kita, mata hati, itulah mata batin. Kita bisa melihat Allah dengan mata itu. Itu yang disebut dengan sikap ihsan, dengan keimanan, ya.
Nabi bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Nah, taruh. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa seolah melihatnya, maka ingatlah Allah terus melihatmu. Nah, jadi dengan mata jasad ini tidak bisa. Kita ini bukan jasad ini. Ini nanti busuk di dalam tanah. Dan kalau kita mau mendoakan seorang yang sudah meninggal, bukan datang ke kuburannya, bukan. Karena di kuburan itu jasad cangkang yang pernah dia pakai saja. Dia yang sebenarnya tidak ada di sana, tetapi di alam barzakh. Kalau berdoa untuk ke alam barzakh dari rumah juga bisa. Ya, dari rumah juga sampai, dari masjid juga sampai, ya. Nah, maka untuk apa berziarah kubur? Nah, kena kadinya nya. Berziarah kubur itu fungsinya satu dan itu disebutkan oleh Nabi langsung di dalam hadis. Fazuruha kata Nabi, berziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirul maut. Karena berziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Jadi manfaat berziarah kubur itu bagi orang yang berziarah. Ya. Manfaat ziarah datang ke kuburan itu bagi orang yang berziarah. Sedangkan manfaat untuk sohibul kubur, orang yang sudah wafat, orang yang sudah dikubur itu kita tidak usah repot-repot datang ke kuburan. Didoakan dari rumah, dari masjid saja bisa ya. Nah gitu. Itu nafas jiwa. Nah, ketika kita tidur, ruh kita tetap ada dalam jasad, tapi jiwa kita digenggam Allah. Dan itu kita mendengkur, kita bergerak, ya, tidak wafat, tidak mati ketika tidur itu. Ruhnya tidak dicabut, karena kalau dicabut mati. Tetapi ketika ditanya, orang yang sedang tidur tidak bisa menjawab, karena tidak sedang sadar, tidak sedang dalam pilihan mau beramal apa. Karena nafasnya tidak ada, digenggam oleh Allah. Dan Allah mengatakan itu dalam Quran kan, aku genggam jiwa orang-orang ketika tidur. Nanti terserah Allah apakah Allah mau kembalikan atau Allah mau tarik langsung meninggal. Nah, makanya posisi tidur itu posisi berbahaya. Posisi setengah mati. Antara hidup dan mati. Ini tidur di tengah. Banyak orang yang keblok gitu Pak, ya, yang sulit dibangunkan. Itu wah bahaya Pak posisinya. Makanya di dalam Islam itu ada adab untuk tidur, ya. Kita berwudu dulu, ya, mau tidur itu. Kita setelah berwudu itu membaca doa, ya, lalu meletakkan badan ke arah kanan, ya. Nah, itu kan adab tidur begitu. Sehingga nanti kalau kita wafat dalam keadaan tidur seperti itu, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, didoakan oleh para malaikat. Nah, makanya nafas. Jadi Allah sudah membuat perjanjian bukan dengan jasad ini, ya, ini hancur nanti. Di akhirat nanti kita diberi jasad yang baru. Nah, dengan jasad yang nanti di akhirat itu, kita bisa melihat Allah. Karena Nabi pernah ditanya, bagaimana nanti kita melihat Allah secara langsung? Apakah berdesak-desakan? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia berkumpul, ya, melihat langsung Robnya. Orang yang soleh itu melihat langsung Robnya. Ini zat yang selama ini memerintah kita sholat, memerintah kita saum, kita nanti lihat seperti apa, ya, Allah itu. Kata para sahabat, apakah kita tidak berdesak-desakan nanti? Tidak kesulitan melihat Allah, bertemu dengan Allah. Dianggapnya Allah itu siga makhluk gitunya, ngajentul. Tapi Nabi mengatakan, Nabi menjawab dengan jawaban yang retoris, ya. Dijawab dengan pertanyaan lagi. Nabi bersabda, apakah engkau kesulitan melihat bulan purnama di malam hari? Begitu. Nah, maka ketika manusia diambil perjanjian di alam ruh ini, belum diberi jasad, ya, ini belum. Ditanya, mana perjanjiannya ini? Alastu birrabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, bapak dan ibu dulu semua menjawab serempak. Bala syahidna, tentu saja. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, antakulu yaumal qiyamati, ya, Allah melakukan hal yang demikian itu supaya di hari kiamat, ya,
kamu tidak mengatakan inna kunna an hadzal ghafilin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lupa, lalai, gofil, goflah. Goflah itu lalai, lupa. Matak numain kartu disebut gapleh. Nah, itu gapleh itu tina goplah, artinya lalai, ya, lupa. Nah, jadi ini ya, surah Al-A'raf 172 menyebutkan manusia sudah diambil perjanjian oleh Allah di alam ruh bahwa manusia menerima Allah sebagai Tuhan. Karena itu ketika dilahirkan, mereka dalam keadaan hanif, ya, dalam keadaan al-hanaf. Nah, dengan dasar tauhid tersebut, maka seluruh manusia pada dasarnya cenderung melakukan kebaikan. Ini. Kemudian datanglah setan yang memalingkannya dari sifat hanaf kepada al-janaf. Tauhid kepada syirik. Ya, hidayah atau petunjuk kepada dolalah, kesesatan. Ya, kebaikan pada kejahatan. Ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala kembali memberitahu kita, ya. Ini nabaun. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Ini semua manusia dipanggil oleh Allah. La yaftinannakumus syaiton. Janganlah sekali-kali membuat fitnah, memfitnahmu. Fitnah di sini fitnah bahasa Arab, ya. Artinya kejadian yang menghebohkan, bencana agama, fitnah itu, ya. Janganlah menimbulkan fitnah di antara kalian. Siapa? Syaiton, setan. Ini Allah berfirman, hei anak Adam, jangan sampai setan itu membuat fitnah di antara kalian. Kama sebagaimana akhroja abawaikum minal jan. Setan sudah pernah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u, ini yanzi'u, ya. Yanzi'u anhuma libasahuma. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Ketika mengikuti tipu muslihat iblis, tipu muslihat setan itu, ya, Adam dan Hawa alaihi wassalam itu menjadi tidak berbusana. Liuriyahuma sau'atihima, ya, untuk memperlihatkan keburukan keduanya. Maaf ini, ya, di mute dulu. Kedua auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, setan itu, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, ya, melihat kita di satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Cik Pak Bu, kalau Bapak dan Ibu beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, ini Quran sudah menyatakan dengan tegas. Sesungguhnya setan itu melihat kalian, ya, di min haith, di tempat la tarawnahum, yang kalian tidak melihat mereka. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat, ya, pernah melihat setan dalam bentuk asli, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalau apa yang dilihatnya itu mau disebut sebagai bentuk asli dari setan. Artinya tidak mungkin manusia melihat setan itu dalam bentuk asli, ya. Makanya kalau ada orang yang melihat hantu bagaimana, yang dilihat itu bukan sebenarnya hantu, ya. Bisa jadi halusinasinya sendiri. Bisa jadi benda yang lain. Bisa jadi pengaruh-pengaruh yang lain. Karena apa yang dilihat oleh mata kita itu semuanya diinformasikan dari otak kita. Jika otak kita terus dipenuhi dengan data-data mengenai hantu dan sebagainya, orang-orang yang gemar menonton film horor, ya, dia ketika keluar di malam hari melewati tempat-tempat yang gelap, maka yang terfikirkan semua data itu keluar di dalam otaknya dan itu bisa mempengaruhi penglihatan. Silakan tanyakan kepada dokter, kepada psikiater, ya. Halusinasi itu ada, ya. Seolah-olah melihat apa, karena otak kita yang memberitahu. Kenapa otak memberitahu? Karena di dalam otak itu sudah sesak penuh dengan data-data tentang hantu.
Padahal yang sebenarnya melalui wahyu dari langit kita diberikan informasi bahwa kalian ya tidak akan melihat, tidak akan bisa melihat setan-setan ya yang berada di satu tempat yang mana mereka melihat kita tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu aulia, waliyun. Ini sering diartikan pemimpin, boleh ya, pembantu, pengayom, pengurus, teman dekat, ya, yang saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu boleh. Aliansi, sekutu boleh. Waliyun itu maknanya luas. Tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, ya. Makanya diserap jadi wali gitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kami sudah menjadikan setan-setan itu wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini informasi bahwa ternyata manusia itu kalau misalkan setan ini tidak ada, ya, sutradara ini tidak ada, kita di dunia ini hidup aman, damai, sentosa, menyembah Allah itu dengan tentram. Tetapi karena ada dia, ya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang dia belum mati. Dialah yang menjadi sutradara, yang menciptakan peradaban aneh sekarang ini, dia. Jurusnya sama, nanti saya jelaskan. Jurusnya sama, ya. Jurusnya apa nanti? Itu jurus itu yang juga dijadikan tipu muslihat bagi bapak kita dan ibunda kita dulu, Adam dan Hawa alaihi salam. Tetapi nanti memakai kemasan yang berbeda-beda. Nah, kita ini jangan tertipu kemasan itu. Itu yang sulit ya. Jangankan kita ya, para ulama, para sahabat, Nabi pun ya akan mengalami kesulitan ketika kemasan itu dimainkan oleh dia, oleh setan ini. Siapa yang dimaksud setan itu? Ya, siapa lagi kalau bukan iblis ya. Sumala ini disebut ya dalam surah Al-A'raf ya. Sumala atiyanahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ini adalah satu-satunya makhluk yang sudah bersumpah kepada Allah untuk menjadikan anak Adam itu berpaling dari sifat al-hanaf. Nanti begini, iblis itu kan ini gelar ya, julukan, ini julukan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ini julukan. Ada satu riwayat mengatakan nama aslinya adalah Azazil ya. Azazil. Tapi saya belum meneliti apakah riwayat itu sahih atau tidak. Tapi ada riwayat yang mengatakan demikian, Azazil. Jadi Allah Subhanahu wa taala dulu menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa ya. Kekuatannya luar biasa, tidak bisa dibayangkan, kemampuannya tidak bisa dibayangkan. Bayangkan ini. Allah menciptakan Jibril atau Jibril ya. Kemudian juga Mikail. Ya, ini il itu maksudnya Tuhan ya. Jibril, Jabbar itu artinya kan gagah, perkasa. Jibril itu artinya Tuhan yang maha perkasa ya. Atau dia makhluk Tuhan yang paling perkasa, Jibril. Lalu ada Mikail. Mikail itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya siapakah engkau Tuhan? Ya, Mikail. Nah, kalau dalam tradisi Islam, dalam akidah umat Islam, nanti ada Izrail dan juga ada Israfil, ya. 4 ini. Malaikat. Kalau dalam tradisi Yahudi dan Kristen disebut Gabriel, Mikael, lalu Rafael dan Uriel, ya. Jadi kalau dalam Islam Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kalau dalam tradisi Yahudi dan Nasrani Gabriel, Mikael, Rafael, Uriel, ya. Nah, ini beda penyebutan. Nah, satu lagi diciptakan Azazil. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan Azazil ini. Tetapi beda bahan begitu. Kalau yang 4 ini malaikat, malakun disebutnya. Bahannya dari nur, nun waw ro, nurun, ya, cahaya. Kalau yang ini Azazil, ini bukan malaikat, bukan malakun, tapi disebut
janun atau al-janu, al-jinnu ya, jin. Kalau malak komposisinya komposisi apa? Bahannya itu dari nurun, nun wawun ro. Kalau azazil jin itu dari naru, nun alif ro. Lihat hanya beda huruf ilat wawu dan alif. Nurun, narun. Ini makhluk yang tidak jauh berbeda. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ya, 4 makhluk Allah yang luar biasa. Alaihim salam. Ini. Ditambah 1 Azazil. Makanya Azazil ini dulu adalah makhluk yang soleh. Dan dia beribadah dengan rajin. Ya, seperti 4 makhluk yang lain. Tetapi nanti ada beda. Kalau yang ini malakun diciptakan dari nurun. Kalau yang ini jin. Al-jinnu diciptakan dari nar. Api yang tidak berasap. Tentu nanti ada beda. Yang ini punya al-hawa, punya hawa nafsu. Kalau yang 4 ini tidak, ya. Nah, ketika Adam diciptakan, maka Adam ya tidak sehebat 5 makhluk pendahulunya. Adam ini makhluk lemah. Kita manusia tidak bisa melesat. Ya, terbang seperti angin, tidak bisa menembus kedalaman bumi, tidak bisa ya sekuat batu, tidak bisa, ini lemah sekali. Maka manusia ini menjadi mulia karena ilmu. Adam itu disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, seluruh ilmu. Baru malaikat diperintah sujud. Ketika malaikat itu diperintah sujud, Ajajil menolak. Artinya perintah itu ditujukan kepada malak, juga ditujukan kepada jin. Karena Ajajil ini bukan malak, ya. Karena kalau malak itu tidak mungkin menolak perintah Allah. Di surat At-Tahrim itu disebutkan. La ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada apa yang mereka perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka diciptakan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sedangkan Ajajil, iblis ini, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Disebut dalam surah Al-Kahfi, illa iblis, kecuali orang yang menentang ini, atau makhluk yang menentang. Ini Ajajil. Karena minal jinni, dia dari golongan jin, bukan malak, ya, menolak ini. Nah, maka dialah aktornya ini. Dari dulu, Pak, yang selalu keberatan dengan eksistensi kita manusia. Tapi Bapak dan Ibu jangan membayangkan iblis itu makhluk yang mengerikan, ya, seperti apa setan bertanduk menakutkan dengan wajah merah lalu gigi yang tajam, cakar yang hitam, begitu? Bukan. Kita lihat dulu ini penciptaan Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Ajajil. Ini tidak jauh beda kehebatannya. Ya. Ketika Nabi melihat Jibril bagaimana? Kata Nabi, aku melihat malaikat yang menutupi seluruh langit, seluruh ufuk. Padahal dia sedang duduk. Yang dia memiliki sayap banyak sekali. Nabi hanya menyebutkan lafaz perkiraan 600 begitu. Yang kalau satu saja dikibaskan, jangan dibayangkan sayap burung, ya. Ini sayap malaikat, beda lagi. Yang kalau dikibaskan satu saja, bumi ini hancur. Bayangkan Ajajil. Ini 5 ciptaan makhluk Allah yang pertama itu. Ajajil ini juga makhluk yang hebat. Tetapi dia yang menantang kepada Allah supaya mau menyesatkan manusia. Ini, aduh, jangan dibayangkan makhluk pesakitan, kurus, kering, iblis gitunya. Bukan, ini makhluk gagah iblis itu. Makanya sulit, ya, manusia itu memiliki musuh yang tangguh ini. Bapak kita saja, Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa alaihi salam, yang mana Nabi Adam itu ilmunya diajari langsung oleh Allah. Tertipu oleh Ajajil, oleh iblis. Ya. Nah, ini bagaimana bisa kalau kita hidup hanya tanpa ilmu begitu? Bapak kita saja yang ilmunya dari Allah tertipu. Kumaha urang gitu Bapak Ibu. Kalau kita tidak terus meningkatkan ilmu, ingat, manusia itu menjadi mulia dan dihormati oleh malaikat
ya atas perintah Allah karena ilmunya. Nah, ini iblis mengatakan, dan iblis, ya kata iblis akan mendatangi mereka, mendatangi bapak dan ibu, mendatangi manusia dari muka, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, syukur di sini jangan diartikan syukur bahasa Indonesia ya. Kalau syukur dalam bahasa Indonesia itu berterima kasih saja begitu. Hanya mengucap alhamdulillah begitu. Syukur itu taat seluruh perintah Allah, itu syukur. Jadi syukur itu apa? Syukur itu menggunakan seluruh fasilitas hidup dari Allah untuk menyembah Allah, itu syukur. Kita diberi nyawa, kita diberi jatah hidup ya, nyawa, kita diberi juga fisik, kita diberi ilmu, kita diberi kesehatan, kita diberi ya kenikmatan, panca indera, pasangan dan turunan, kemudian harta benda ya, amanat, pekerjaan, sampai sahabat, teman, lingkungan, tempat tinggal, semua yang Allah berikan kita gunakan untuk menyembah Allah. Itu syukur. Jadi syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah ya. Nanti kalau ada maling, tapi malingnya rada-rada suka sholat, tapi suka mencuri. Setelah maling, dikejar massa tuh, tapi dia lolos. Lalu maling itu mengatakan, alhamdulillah. Apakah maling itu orang yang bersyukur? Sidik maling itu, ya. Nah, maka syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah. Tindakan maling, ya. Nyokel jendela nawe bismillah heula, bismillah. Gitu ya. Lalu ketika lolos mengucap alhamdulillah. Itu bukan makhluk yang bersyukur, ya. Nah, jadi taat ya syukur itu. Menjadikan semua yang Allah berikan ini untuk menyembah Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan iblis itu menggoda manusia dari depan. Ialah menjadikan manusia ragu terhadap kehidupan akhirat. Jadi ini ada penjelasan takwilnya ya, tafsirnya ini. Jadi menggoda dari depan, dari belakang itu bukan kita dirempuk, Pak, dikeroyok. Nah, ternyata maknanya juga ada yang lain, yaitu digoda dari depan, artinya manusia takut ke depan, takut menuju kematian, menuju akhirat. Ya, takut, ragu-ragu. Dia betah di kehidupan sekarang. Digoda dari belakang, dia nempel kepada keduniawian, cinta dunia. Wah, tidak mau ke sana, tidak mau. Lihat umat Islam sekarang, takut kematian, ya. Daripada mati lebih baik merusak kaifiat sholat. Daripada mati lebih baik meninggalkan agama. Daripada mati lebih baik menanggalkan akidah. Itu umat Islam sekarang. Takut mati. Saya merasa malu sekali ketika membaca kebijakan-kebijakan negara Rusia dalam menghadapi Zionis, dalam menghadapi para penjajah ya, the oppressor itu apa ya, ya orang yang menguasai bumi sekarang ini, dunia ini, bukan orang beriman kan, semua negara tunduk kepada mereka ya, PBB, IMF ya, Bank Dunia, kemudian aturan-aturan yang dibuat ya, semua negara tunduk. Tapi Rusia, negara Kristen Ortodoks, mereka itu tidak takut ya kepada Zionis. Dilawan Pak ku Rusia mah. Kita malu ya melihat ada negara Kristen Ortodoks seperti itu. Bukan Kristen Katolik, bukan, ya jauheun jeung Katolik mah tuh. Bukan juga Protestan ya. Bukan seksi Jehovah, bukan evangelis, bukan sekte Mormon, ya, bukan apa lagi. Ini Kristen Ortodoks yang mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan Bapa di surga. Ortodoks Christianity di Moskow, di Rusia, mereka tidak pernah menurut kepada Zionis, tidak. Mereka tidak pernah menundukkan dirinya kepada Zionis. Dulu memang pernah jadi komunis ketika zaman Soviet ya. Tetapi ketika berubah menjadi Rusia ya, the motherland of Rusia, itu kembali pada negara Kristen Ortodoks. Dan kalau perang dunia ketiga terjadi antara kubu Zionis Amerika, Israel ya, dan sekutunya dengan kubu Rusia,
Rusia itu tidak takut mati. Yang aneh ini negara-negara Islam. Ongkoh negara Islam, tapi ngabantuan Zionis. Tak itu aneh, deh, Pak. Ya. Nah, kita kembali lagi ke sinilah. Daripada liar nih, ya, pikiran negara Islam. Nah, maka ini cinta dunia. Ini yang menyebabkan negara Islam lemah sekarang. Cinta kepada dunia. Nah, nanti apa yang dimaksud dari kanan dan dari kirinya? Ya, ada riwayat lain tambahan penjelasan. Dari kanan itu adalah menjadikan semua keburukan tampak baik. Dari kiri menjadikan semua kebaikan tampak buruk baginya. Begitu, ya. Nah, menyesatkan manusia ini iblis. Nah, lihat Bapak Ibu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, ya, umat manusia masih mengalami fitnah-fitnah, ya, yang ya di tempatnya masing-masing. Teknologi juga dinikmati di tempat masing-masing, ya. Di Babylon ada Raja Zolim. Juga ada teknologi batu baterai ya untuk menghidupkan listrik di Babylon zaman Nabi Ibrahim. Tapi di tempat lain tidak ada. Di Mesir ada orang mengaku Tuhan. Dan Mesir pun punya teknologi seperti piramida yang bisa digunakan untuk bermacam-macam. Piramida itu multifungsi ya, hebat sekali. Dan ada kaitan dengan ilmu sihir. Tapi di tempat lain tidak ada piramida. Juga di daerah Cina, peradaban luar biasa Cina yang menguasai Asia Tengah ya, kemudian membuat jalur sutra ke Eropa sampai bisa menjual barang-barangnya ke Eropa. Nanti Eropa juga punya peradaban, masing-masing punya peradaban dengan gaya yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda, dengan ujian yang berbeda, dengan kerusakan yang berbeda. Baru di zaman kita, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masuk Khulafaur Rasyidin, masuk zaman Mulkan Adon, kerajaan yang menggigit sampai Turki Utsmani hancur, baru zaman kita, zaman Mulkan Jabarian. Dunia berubah menjadi seperti sekarang. Global. Ya, kerusakan dialami hampir seluruh di dunia sama. Pemimpin yang zalim itu juga sama. Ya, teknologi yang dinikmati juga sama. Ya, di mana-mana sama. Ya, peradaban manusia seperti ini belum pernah dilihat oleh zaman-zaman sebelumnya. Kita ini berada di satu peradaban yang aneh, yang mencurigakan, ya, peradaban yang belum pernah ada. Saya katakan sekali lagi, kalau kita menemukan 30 nabi di dalam Quran, 25 yang wajib diketahui, ya, dan dengan ujiannya masing-masing, maka di zaman kita semua ujian itu hadir secara bersamaan. Ini zaman yang boleh dibilang dalam tanda kutip, mohon maaf, zaman edan, Pak. Kita ini hidup zaman edan. Ya. Yang mana dari zaman dulu saja iblis ini menipu manusia dengan sifat al-janaf supaya manusia condong pada keburukan. Banyak orang yang sudah tertipu. Termasuk bapak kita Adam alaihissalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalam kalau tidak melihat tanda Allah itu sudah berzina dengan istrinya Al-Aziz itu. Siapa? Zulaikha itu ya. Yusuf itu sudah mau berzina. Lihat surat Yusuf, ya. Perempuan itu sudah bermaksud kepadanya dan Yusuf pun sudah bermaksud kepada perempuan itu. Kalaulah Allah tidak menurunkan tanda sehingga Yusuf bisa kembali ingat kepada Allah. Lalu Yusuf pergi lari, melarikan diri. Ya, sehingga bajunya ditarik kan, begitu. Ya, dan bajunya sobek di arah belakang, dikerahna ieu soek. Ya, makanya ketika disidangkan Yusuf dituduh memperkosa. Kata pendapat dari orang yang bijaksana di sana ketika itu mengatakan, lihat saja robekan bajunya. Kalau robeknya di depan, artinya Yusuf yang memperkosa dan wanita itu menolaknya dengan cara ya mengoyak bajunya ya di depan, didorong. Tapi kalau sobeknya di belakang, maka Yusuf tidak memperkosa, tapi wanita itu yang memaksa. Kan itu Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Ya. Apalagi di zaman kita. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita tidak dibimbing wahyu secara langsung oleh malaikat.
kita juga tidak sekualitas seperti sahabat, kita juga tidak seperti para ulama, tetapi diberi zaman yang lebih edan daripada yang dialami oleh para pendahulu kita. Bayangkan berapa miliar sekarang manusia yang terjerumus kepada sifat al-janaf ini. Ya. Jadi tipu muslihatnya sama dari dulu sampai sekarang, tapi kemasannya yang berbeda dan kemasan ini yang bahkan lebih canggih. Bapak dan Ibu, kalau kita ditanya sekarang manusia condong pada kebaikan atau pada keburukan, lebih mudah yang mana? Tentu saja lebih mudah pada condong pada keburukan. 24 jam manusia sekarang condong pada keburukan. Hanya dengan media, hanya dengan benda-benda elektronik, ya. Manusia bisa condong kepada keburukan. Ini tipu muslihat siapa? Dia yang selalu menipu manusia. Ya, ini hanya ilustrasi sajalah. Iblis tidak seperti ini ya. Iblis itu gagah sekali kalau dalam satu penafsiran ya. Ya itu seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, ini ajajil. Ya, tetapi dia yang selalu keberatan, selalu bermasalah ya dengan eksistensi manusia. Nah, apa jurus yang dilakukan? Dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Jurusnya apa? Jurusnya adalah sekularisme. Itu. Jurusnya adalah sekularisme. Kalau sekarang ya, bahasa sekarang. Apa itu? Memisahkan antara agama dengan dunia. Manusia itu diberikan oleh Allah ilmu dari dua macam sumber kan? Saya pernah jelaskan itu dalam episode diabolisme ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube-nya itu. Rekaman videonya. Jadi sumber ilmu itu sumber qauli, sumber wahyu, dan sumber kauni. Sumber-sumber yang kita temukan di dunia. Seperti sains ya. Sumber ilmu-ilmu empirik misalkan. Ini dua-duanya boleh dipakai. Tapi iblis menginginkan manusia membuang sumber wahyu ke tempat sampah. Ya. Sumber wahyu ini dibuang ke tempat sampah. Itu yang dipaksakan kepada bapak kita dan ibunda kita dulu, Adam dan Hawa. Apa sumber wahyu di zaman Nabi Adam dan Siti Hawa? Firman Tuhan langsung kepada Adam kan? Apa yang Allah katakan di wahyu itu kepada Adam? Jangan mendekati pohon ini, kan begitu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu hukum wahyu itu. Bagaimana iblis mengelabui Adam dan Hawa? Mengatakan, jika kamu makan pohon ini, kamu bisa menjadi orang yang berpengetahuan. Justru kamu akan menjadi orang yang hebat, ya. Iblis yang menjelma menjadi seekor ular itu mengganggu dengan cara yang sama, yaitu membuang sumber wahyu dan menghadirkan materialisme. Ini materi, ya, sehingga manusia tergiur dengan materi. Ini sudah terjadi dari sejak zaman Nabi Adam. Bagaimana iblis menipu manusia dengan sekularisme itu, memisahkan kehidupan agama dan dunia. Sekarang semakin canggih, semakin hebat, ya. Manusia semakin tidak berpikir dua kali bahkan untuk memetik buah itu, untuk melanggar syariat itu, untuk melanggar perintah Allah itu, untuk membuang sumber wahyu itu. Adam dan Hawa dulu pernah melanggar syariat, pernah melanggar perintah Allah, pernah membuang hukum sumber wahyu itu. Wahyu mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini, jangan memakan buahnya. Iblis menipu mereka dengan materialisme. Jika kamu makan buah ini enak, ini senang, ini membuat kita bermanfaat. Tuh, Pak, tipuan iblis tiba lagi sami. Menipu manusia dengan cara yang sama. Gerakan sekuler, materialistik, materialisme. Dan manusia sekarang berapa orang Bapak bisa hitung orang yang bisa menahan godaan tersebut. Jangankan orang kafir, orang beriman saja. Lihat negara-negara Arab yang ada di Timur Tengah sekarang. Hanya diuji dengan cadangan minyak saja. Mereka sudah terbuai dengan kemegahan dunia. Tete karek diberi minyak, Pak. Ya. Nah, ini Ustadz Gopur sudah nyetel alarm ya. Sudah
Sudah jam 2 katanya begitu. Jadi dari mulai zaman Nabi Adam sampai jam 2 sekarang ini, tipuan iblis sama, hanya saja kemasan yang berbeda. Ini condong. Nah, jadi karena waktunya belum mencukupi apa ya? Jadi saya tunda dulu penjelasannya. Bagaimana Nabi Ibrahim berhasil menyandang gelar Al-Hanif, orang yang selalu condong kepada kebaikan, dan kita harus meneladani Ibrahim alaihissalam, apalagi di zaman sekarang, ya. Dan bagaimana nanti Al-Hanif itu adalah pangkal kemakmuran, pangkal keselamatan. Sedangkan manusia di zaman sekarang banyak yang terjerumus kepada Al-Janaf, pangkal kemandulan. Nanti lihat ya, dan pangkal kemelaratan, kesengsaraan dunia akhir. Dan ini sebetulnya tipu daya iblis, tetapi banyak manusia yang terbelenggu, ya. Banyak manusia yang terbuai dan tertipu. Termasuk nanti apa yang disebut dengan fitnah Dajjal. Dajjal itu hanya sebutan saja. Nanti orangnya siapa, aktornya siapa ada. Yang jadi Dajjal itu secara fisik ada. Jadi Dajjal itu fisik dan sifat, dua-duanya, ya. Secara fisik ada nanti yang menjadi Dajjal. Tetapi apakah dia yang memprakarsai? Semuanya tidak. Ya, sutradaranya tetap makhluk ini, iblis. Sutradaranya tetap dia. Nah, gitu. Jadi masih ada penjelasannya setengah lagi tentang bagaimana Al-Hanaf itu pangkal kemakmuran, Al-Janaf pangkal kemelaratan, dan bagaimana kita supaya konsisten menjadi orang yang hanif, menjadi memiliki orang yang memiliki sifat Al-Hanaf, dan menjauhi Al-Janaf. Caranya bagaimana? Nah, nanti di hari Kamis ya, Ustadz Gopur ya. Nah, hari Kamis, baik. Saya kembalikan kepada Ustadz Gopur, karena Ustadz Gopur sudah kedip-kedip dari tadi ya, silakan. Enggak. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Chandrawasya dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.